Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asad selaku dosen mata kuliah akhlak dan etika, dan teman-teman yang saya cintai serta saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti, NPM 2019 21500 328, kelas 6 YC. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan etika, dan ada pemahaman-pemahaman tentang tema-tema. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang keempat, ada pengertian musyawarah, etika berdemokrasi dalam Islam. Izinkan saya untuk menjelaskan materi-materi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada akhlak. Akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah baca, istiqomah dalam Islam, dan cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian di sini ada keutamaan akhlak. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat karena kebaikan-kebaikan yang ia lakukan selama di dunia. Yang kedua, dicintai Rasulullah, itu pula karena kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi karena merupakan manusia yang patuh terhadap akhlak dan selalu istiqomah. Yang keempat, dijamin rumah surga karena kebaikannya sangat besar. Yang kedua, ada adat atau etika belajar dalam Islam. Etika adalah suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku manusia. Adab belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberi manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi akhlak dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seseorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang diharuskan dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Dan yang keempat, ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniaan. Mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai
dengan apa yang diinginkan seperti itu, dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya, bukan hanya individu saja. Selanjutnya, musyawarah juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama, jadi tidak berdasarkan pemikiran masing-masing. Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Tentunya yang diinginkan adalah dengan akal sehat ya. Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain dalam musyawarah tersebut gitu. Jadi kesepakatan atau pendapat yang diusulkan harus sesuai atau mudah dipahami, mudah dimengerti oleh anggota lain supaya tidak memberatkan. Selanjutnya ada mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur seperti itu. Jadi manfaat dari musyawarah sangatlah penting dalam mengambil keputusan bersama. Selanjutnya ada etika demokrasi politik, cenderung lebih mengarah ke dalam kelompok etika sosial yang membahas norma-norma moral yang menimbulkan sikap dan tindakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif ulama NU yang diamalkan dan diajarkan oleh NU sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang amanah dan juga yang baik dan benar. Harusnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali pada saat pemilihan umum dalam upaya terciptanya etika politik yang baik dan benar sesuai ajaran Islam. Adapun penjelasan mengenai beberapa etika politik Islam menurut pendapat para ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada jujur dan adil. Jujur dan adil merupakan elit etika yang harus diterapkan dalam demokrasi pada pemilihan umum. Jujur merupakan salah satu sifat baik yang paling dihargai. Jujur artinya perbuatan baik itu adalah tindakan maupun sikap yang baik demi kenyamanan hidup. Kejujuran juga merupakan sikap paling sulit terjadi di dalam hubungan. Misalnya saja pada pemilihan umum di mana terdapat hubungan-hubungan antar petisi dan politisi yang seringkali sulit tercipta kejujuran dalam hubungan tersebut. Adil atau keadilan merupakan sikap penting untuk masyarakat. Tanpa etika, politik akan terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Dan selanjutnya, politik santun. Berbicara mengenai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia saat ini berada pada masa kebebasan dalam berpolitik setelah melewati masa kelam dalam dunia politik dengan adanya kebebasan berpolitik. Maka etika politik santun perlu berada di tengah kebebasan berpolitik tersebut. Mengatakan etika politik santun merupakan etika politik Islam yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama pada pemilihan umum. Etika politik santun juga harus diterapkan karena dengan terjalannya politik santun, maka pemilihan umum dan juga demokrasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Politik santun adalah salah satu budaya bermartabat pada nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga ada amanah. Amanah merupakan sikap Nabi Muhammad SAW yang artinya amanah adalah etika yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, amanah artinya dapat dipercaya. Sebagai muslim tentunya memahami etika amanah, begitu juga dalam berpolitik pada pemilihan umum.
etika amanah kadang terjadi, dan ada juga yang seringkali melupakan amanahnya ketika sudah menang dari pemilihan umum gitu. Seringkali terjadi seperti itu. Dengan demikian etika amanah seringkali terlaksana dan juga tertib. Kemudian dari data ataupun informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan teori etika politik Islam yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori etika politik Islam. Menurut etika politik berdasarkan diklasifikasi ke dalam 3 prinsip seperti itu. Etika demokrasi dalam Islam tentunya banyak ya. Yang pertama jujur adil dan politik santun, selanjutnya ada amanah, seperti itu. Sekian penjelasan materi-materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.